Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kelompok 11 disampaikan terima kasih. Selanjutnya langsung saja kami kesempatan kepada teman-teman sekalian. Kami buka dari masing-masing kelompok 2 pertanyaan saja dulu. Nanti kalau waktunya masih akan kita tambahkan. Untuk buka contohnya di Kancanya lagi. Dua kelompok ini ya? Hah? 1, 2. Ini kelompok Ini kelompok 12, ini kelompok 11. 11. ya, ini judulnya manajemen berbasis sekolah. Kalau ini Dasar kemudian pendidikan ya. Kalau ini saya nanti pembahasan langsung. Oke, siap. Dasar Kepemimpinan dan supervisi. Boleh ya, Bapak ya. Oke, Pak Devi kepada siapa Oke, tanya? kepada Bapak Eko. Tidak tahu halamannya. Ini ada terdapat 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan antara lain 1 kekuasaan, kebudayaan, kemampuan. Dari 3 hal tersebut, manakah yang paling utama dalam menguasai? Dalam menguasai apa? Dalam menguasai 3 itu. Yang pertama itu harus dikuasakan dulu. Oh, dari Dari tiga ketiga. tersebut mana yang paling penting? Yang mana yang paling penting yang harus dikuasai duluan. Oke, yang harus dikasih duluan. Oke, terima kasih bertanya. Kami persilakan kepada yang lain. Semoga dari ibu-ibu, bapak, adik kecil. Mas JJ mau bertanya. Oh, ada Mas JJ. Ibunya juga boleh bertanya. Mana nggak ada yang nanti kita tahu. Kami manajemen berbasis sekolah nih. Iya, benar. MBS. MBS. MBS itu MLM. Mau bertanya juga nggak apa-apa Pak. Lagi boleh. Request ya Mas. Nah, Monggo Bapak, Ibu-ibu yang sudah Oke. terjadi. Sini kelompok, monggo. Langsung mawon. Kalau paling hadiah mau nggak? 2 pertanyaan pertama saya kasih hadiah. Hadiah senyuman. Manajemen berbasis sekolah sama manajemen pendidikan itu sama nggak? Oh iya. Terus yang punya manajemen berbasis sekolah itu semua sekolah Salah. sekolah yang berada di bawah naungan yayasan. Terus kayak mulai penguji Satu pasar. lagi. Monggo ya Judin. Tadi katanya mau tanya. Oh ya, sudah dituntut tadi. Sudah dituntut. Oke, boleh saya bertanya ini? Boleh Pak. Ini kelompok berapa? Kelompok 11. Kelompok dari MBS ini siapa nih ya? Oh siap. 12. Saya mau menanggapi halaman ini. Halaman berapa tadi? Halaman berapa? Monggo. Halaman 6. oh ini ya. Ada namanya loh. Oke. Saya melihat bahwa ini halaman 5 Pak. 6 Pak, sorry 6. Oke, 6. Disebutkan di alinea pertama di halaman 6 itu program untuk menciptakan masyarakat peduli pendidikan ini ya, Ya. atau CLCC atau Creating Communicates for Children atau disebut dalam bahasa MBS yang dirintis oleh pemerintah Indonesia khususnya melalui Diknas atau bantuannya ini Indonesia dan UNESCO sejak 1999. Nah, ini saya mau komentari tentang
Bang Dek, wasit komentari. Pikir mungkin Pak. Ini perbandingan mas saya begini, apakah pemerintah kenapa pemerintah Indonesia harus meminta bantuan UNICEF dan UNESCO, Pak? Apakah kurang percaya diri gitu? Karena pendidikan berbasis pesantren itu lebih utama dibanding dengan pendidikan mengadopsi dari pendidikan luar negeri ya ini. Nah ini kenapa kita tidak mengambil dari pendidikan berbasis pesantren aja, Pak, yang lebih menonjol atau lebih baik gitu kan? Oke, terima kasih Bang Pras. Untuk pertanyaan kami cukupkan saja sekian. Sudah ada 4 pertanyaan. 3 saya mau bertanya? Saya stop dulu. Dan 1 kepada Bu Faik. Bu Faik dulu atau saya bisa menjawab ini? Yang mudah dulu. Oke. Di sini ada 3 hal penting dalam proses kepemimpinan, yaitu pertama kekuasaan, yang kedua kewibawaan, yang ketiga kemampuan. Data 3 ini yang paling penting untuk oke. Jawaban dari saya, seharusnya menurut saya itu kemampuan dulu, Pak. Kalau mampu jadikan pemimpin, tapi yang terjadi di kita ini kebanyakan itu kewibawaan di lembaga kita. Contohnya seperti kebanyakan yang menjadi kepala sekolah itu anak dari kiai pengasuh pondok, walaupun dia tidak mampu, tapi dia kan itu kan menjadi wibawa, jadi kan banyak yang respect gitu terjadi. Seharusnya menurut saya kemampuan dulu, baru yang lainnya. Kekuasaan kan setelah menjadi pemimpin, baru memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan baru kewibawaan. Tapi yang terjadi kebanyakan kewibawaan. Menurut kamu? Soalnya karena dia kan ada gunanya Pak menjadi kewibawaan dulu, kan bawah-bawahnya nanti manut sama yang atasan. Itu fungsinya mungkin. Kalau dia punya kewibawaan, tetapi dia tidak punya kemampuan. Sudah banyak. Soalnya kemampuan itu sekarang kan bisa bawah-bawahnya operator bisa. Tapi kan yang jadi pemimpinnya itu kan biasanya yang memiliki kewibawaan. Jadi semua bawahnya manut. Nah, itu menurut saya. Tapi menurut saya itu harus punya kemampuan dulu. Seharusnya. Iya, kalau saya. Iya, kan Karena dia kerja mampu itu bisa mengkoordinir anak buahnya. seharusnya. Kalau saya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Devi sudah mungkin. Oke, terima kasih Pak Devi. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, jangan gitu Pak. Ini dibantah saja ini baik ini. Nanti kalau masuk ke depan nanti tidak siap di rekan-rekan. Untuk selanjutnya pertanyaan kelompok kami akan dibacakan oleh Bu Fikri. Apakah manajemen berbasis sekolah dan manajemen pendidikan sama? Terus yang semua sekolah apa hanya beberapa sekolah? Itu dia Bu Si. Seperti itu gitu pertanyaannya. Jadi apakah sama manajemen sekolah dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen pendidikan dengan MBS. Keduanya sama-sama tentang manajemen, sama-sama membahas tentang pengelolaan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan. Tetapi ada perbedaan. Kalau MBS itu lebih fokus kepada otonomi atau kekuasaan di tingkat-tingkat lembaga sekolah. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah itu memberikan hak kepada lembaga-lembaga atau madrasah untuk mengatur sekolahnya sendiri atau madrasahnya sendiri sebagaimana baiknya gitu. Jadi berbeda. Jadi kalau MBS itu kaitannya dengan kekuasaan pada suatu lembaga atau madrasah. Kalau manajemen pendidikan itu sifatnya umum.
sifatnya umum. Kemudian kalau manajemen berbasis sekolah atau madrasah itu lebih mengarah pada pembagian tugas atau pembagian wewenang dalam sebuah madrasah atau sekolah. Kemudian apakah MBS itu ada di semua sekolah atau hanya beberapa sekolah? MBS itu semua sekolah itu ada, meskipun sebagian itu ada swasta, ada yang negeri. Jadi semuanya itu tetap memiliki kewenangan untuk mengatur madrasahnya atau sekolahnya agar menjadi sekolah yang lebih baik. Terutama yang swasta atau pemerintahan yang pondok pesantren itu malah lebih MBS itu lebih. Jadi mereka memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana sekolahnya atau madrasahnya itu berjalan. Oke. Juga boleh. Mereka mengatur sendiri, mereka diberi hak kewenangan untuk mengatur disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Kalau untuk sekolah negeri itu apa boleh seperti itu? Sekolah negeri apakah boleh? Apakah juga menerapkan MBS itu? Menurut kami nih, karena MBS ini ini kan diperkenalkan oleh pemerintah dalam pertama itu disebutkan diperkenalkan ke Indonesia itu tahun 99. Jadi ini bukan sebuah ini adalah sebuah model cara manajemen di sebuah lembaga pendidikan. Dan apalagi sekolah negeri itu sekolah yang miliknya pemerintah. Mereka itu memang harus manut apa yang dikatakan pemerintah. Kalau swasta mungkin kita lebih menerapkan pada keinginan seorang pemilik lembaga. Tapi kalau negeri itu kan harus menerapkan apa yang disampaikan pemerintah. Jadi mereka juga merupakan MBS itu. Berarti tetap punya, tetapi kewenangannya dia tetap ikut pemerintah. Ya. Maksudnya intrusifnya mengikuti pemerintah. Misalkan pemerintah gini, Iswardi. Kamu sekarang di Pulau Jawa, ini selain Kalimantan. Kamu mengunggulkan kebudayaan yang ada di Kalimantan. Kamu mengunggulkan kebudayaan yang ada di Jawa. Itu maksudnya. Mengangkat potensi-potensi yang ada di wilayah itu. Mungkin Kalau asli belum pas. saya bingungnya itu penerapannya atau implementasinya MBS itu seperti apa itu loh. Tadi Mas Bayu kan menerangkan bahwa MBS itu mempunyai otonomi sendiri, memberikan otonomi besar atau sebanyak-banyaknya kepada lembaga. Nah, padahal di makalah itu kan diterangkan MBS adalah upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu berarti implementasinya seperti apa? Dari pemerintah ke sekolahan atau ke sekolahan untuk aktivitasnya sekolah tersebut. MBS itu loh. Kita ngomong MBS tapi nggak ngerti maksudnya saya ya. Saya belum paham implementasinya atau MBS seperti apa itu belum tahu. Itu pertanyaan dari Pak Zali. Sebenarnya implementasi atau prakteknya MBS itu apa teman-teman? Aplikasinya berdasar Kita bisa dulu MBS itu dari pemerintah menuju sekolah atau sudah di sekolah untuk bekerja sekolahnya sendiri, berarti intern sekolah atau sama. Terus nanti implementasinya seperti apa? dalam apa? Ada. Oh iya. Enggak, coba diterangkan aja. Oke. Enggak. Oke. Jadi ini kembali lagi saya tegaskan, ini menurut pemahaman kami gitu. Kalau misalkan nanti penjelasan kami kurang benar, kami sangat mohon maaf. Misalkan nanti sesuatu menyesatkan. Jadi berdasarkan pemahaman dari kami, MBS ini sebuah model manajemen yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Gambarannya nggak ada.
untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di lembaga itu sendiri. Gambarannya konten. Tapi untuk wujud, nah ini wujud MBS-nya di sebuah lembaga pendidikan itu seperti apa? Nah ini, itu saya juga masih ngambang untuk materi itu. Kalau misalkan ya saya akan ambil jawaban yang lain, mungkin nanti bisa membantu pemahaman kita. Siapa toh yang berhak berada di MBS ini? Di halaman 7. Ada halamannya Pak, silakan bukan. Halaman 7 Pak. Bukan. Halaman 8. Di halaman 2 bagian latar belakang kami menuliskan bahwa pihak-pihak yang berada di MBS ini adalah komponen-komponen warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi istilahnya mungkin lebih pada semacam komite madrasah. Nah, semua ya. Bingung ya Pak ya. Terus. Ono teras terus kayak tukang parkir. Mungkin pertanyaan Pak Zali akan kita simpan dulu. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Muklas. Mengapa pemerintah Indonesia kok memerlukan bantuan seperti halaman tadi? Kok yo apa gak mampu toh Indonesia ngerek manajemen sendiri kok leren golek bantuan yang UNICEF dan UNESCO. Yang pertama gini Pak, alasannya yang pertama gini, Tidak Indonesia banget gitu. aduh Pak, jawaban saya benar. Saya sakit hati oleh ucapan Pak. Oke. Perlu dipisah ya dari pertanyaan Pak Unkas tadi. Artinya Pak Unkas tadi diselipkan pertanyaan seperti ini dalam pertanyaannya. Ponpes itu lebih utama daripada pendidikan formal. Oh Pak? Iya. Lebih utama lagi. Bahasa saya bukan lebih utama, lebih tua teman. Iya. Pendidikan yang paling tua di Indonesia itu memang pondok pesantren. Iya. Itu di Angkal Tinta itu. Nah, kemudian bahkan sekarang pendidikan itu tidak dihilangkan oleh pemerintah. Itu diakui sebagai pendidikan non formal dan tetap eksis sampai sekarang. Nah, kemudian pemerintah itu juga ingin memajukan pendidikan formalnya, yaitu pendidikan yang di bawah naungan pemerintah, baik swasta maupun negeri, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, tujuannya apa? Ini loh, di halaman 6 paragraf bawahnya Pak. Nah, jawabannya di situ. Terima kasih jelaskan. Oh ini ya. Ya. Pertanyaannya sangat obvious. Kenapa tidak manajemen berbasis sekolah ini, ya kan? Tidak diganti dengan manajemen berbasis pesantren gitu. Ini lebih teruji kualitasnya, keunggulannya gitu loh mas saya. Kenapa harus mengadopsi lagi ke pendidikan minta bantuan UNESCO sama UNICEF? Loh ini Pak di paragraf ini. Oh, ini makalahnya. Iya makalahnya. Halaman apa? Sampai baca Pak, kamu enggak sih? Kok Pak Yuni Sopi piro? Pak, untuk pertanyaan Pak, pertanyaan berbicara bisa boleh pertanyaan tapi kami tidak berani menjawab secara detail. Saya takut salah mawar. Jujur, pemahaman kami tentang MBS itu kalau mengartikan MBS mungkin sebatas pengetahuan kami seperti itu. Nah, yang sejak awal itu yang saya takutkan adalah pertanyaan ini. Implementasinya seperti apa? Itu yang kami takutkan dulu dan jangan sampai terpancing dengan tidak muncul. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada waktu nggak? Mas tetap bincang apa aja? Sampai. Oh sudah 47 nanti 2
Bu, Pak ini masih ada materi lagi yang ingin ditampung. Berarti anu ya, jawabannya sudah paham. Kalau formal diberi itu ke MBS, Saya kalau beri formal satu itu kesempatan lagi untuk pertanyaan Bu Zahra sama Mas Zali, kami skip dulu. Yang lain dulu. Pertanyaannya satu. Wis tak. Masya Allah. Bu Fani satu, kami persilakan. Kemarin Coba yang Ma'ruf terus. Ma'ruf. Nah, tukang parkir ya terus. Itu yang sudah menjawab masalahnya silakan. Halo Bu Nina. Oke. Bu Zahra saya tanya, jangan ngomong. Tanya ke Ya, Budi tanya lagi. Oke, yang di supervisi siapa, yang menyupervisi siapa? Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Nina. Yang lain untuk kelompok saya tentang MBS. sampai itu aku ini. Nah iya, Wis untuk MBS kon negara guru. gurung nih. Selain yang sudah bertanya deh. Banji entir. OPNF. Nah iya. Sama dari om. Gua pikir dia terpuruk. Pembimbingnya sama aku ya. Sampun apa? Ya Allah. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, akan kami tutup ini. Akan langsung dijawab oleh Bu. Tentang MBS. Ini bukan Muhammadiyah boarding school, bukan loh ya. Biasanya MBS itu Muhammadiyah boarding school. Yang ini adalah management. Oh, bukan itu. Multi society. Oh. Golongan MBS glow itu. Oh, iya. Sudah ya, masalahnya dijawab Bu Pak. KKN Pertanyaan dari Bunga ya, di sini ada supervisi siapa yang supervisi siapa gitu. Jadi kami tidak menyebutkan kepala sekolah atau pengawas gitu ya. Masih viewing gitu. Karena supervisi itu kan pengertiannya menurut saya itu yang supervisi itu supervisor, kan ya orang yang supervisi itu derajat B, kedudukan harus lebih tinggi dari yang disupervisi. Jadi nanti kepala sekolah bisa supervisi guru, nanti kepala sekolah disupervisi oleh pengawas atas lagi. Jadi guru nanti bisa supervisi ke siswa. Jadi mengawasi. Yang lebih atas yang supervisi, yang di bawah itu yang menjadi disupervisi. Supervisor pokoknya kedudukannya lebih tinggi. Ya tergantung. Di situ supervisinya sebenarnya masih umum. Oke. Dari jenis-jenisnya Khusus tuh. Khusus supervisi. Karena di sini pembahasannya saya juga mintakan tadi apa kepemimpinan dan supervisi. Jadi saya langsung ke kepala sekolah jadi saya pokoknya yang supervisor itu harus lebih tinggi dari yang supervisi. Oke, begitu jawabannya Bu Nina. Bagaimana? Oke, Samuel. Mau lanjut? Langsung satu. desa ini maksudnya. Lompat lah ya. Kamu kelas rendah tuh Pak. Nomor 2. Om, Ustaz. Saya memang agak bingung terkait dengan MBS itu. Oke. Ini keluar dari matra tidak tahu, saya cuma bertanya saja Oke. terkait dengan pendanaan itu ada hubungannya dengan MBS apa tidak. Semisal ada suatu lembaga di situ benar-benar menolak dengan adanya BOS. Kan di situ kan diterangkan tadi di awal bahwa akan dikelola oleh lembaga sendiri sesuai dengan daerah dan atau kemampuan sekolah itu kan yang tahu kemampuan sekolah itu kan memang lembaga itu sendiri. Ya, seakan-akan pemerintah memang memberi hak penuh dengan lembaga tadi. Ini ada lembaga yang benar-benar diberi BOS itu tidak mau.
apa ini ada hubungannya dengan MBS? Terima kasih. Itu toh ya apa ini semua nih? Kalimat terakhir kalau kan Pak. Kalimat terakhir. Mau anterin kamu? Oh. Penolakan terhadap apakah ada kaitannya dengan MBS ini? Ada lembaga yang ya betul tidak mau ribet dengan bos karena memang bos gak ribet. Di situ ada unsur pembohongan Pak. Di dalam bos itu harus Oh, jadi buka. itu salah satu. Yang kedua itu ada di saya benar-benar ada di satu lembaga teman saya itu seperti itu karena akhirnya terjadi mempunyai sekolah yang sudah luar biasa akhirnya dari dana lebih bukan dana dari murid atau donatur itu jauh lebih dari itu. Sebetulnya ya oke lah uang itu kan buat untuk yang lain kan tapi kan benar-benar ditolak. Ini ada hubungannya dengan MBS yang dipaparkan kemarin depan tadi apa tidak terkait dengan pendanaan. Oh ya, Sudah. masuk. Sebelum kami jawab, monggo Pak Ma'ruf mau menjawab. Boleh. Itu Pak Ma'ruf mau pertanyaannya. Mau bantu jawab tak? Iya. Nambah. Oh nambah, monggo. Kami persilakan, monggo. Tambah kesalahan. Ngomong dah. Langsung Pak. Ini bersangkutan dengan pertanyaannya Kak Tito. Hukum. Halus. Halo Pak Harumi. Dia tahu juga. Terkait dengan pertanyaan Kak Tito tadi, apakah dengan masuknya MBS ke sekolah termasuk kan swasta, pengelolaannya kan sendiri ya, terus Bisa menyeluruh tidak harus swasta negeri ya, bisa. tapi kan tidak termasuk oleh pendidikan negeri. Negeri bisa. Iya maksudnya Iya kan. MBS itu kan masuknya kan Oh iya. Jujur. ya terus mana ya, pertanyaan yang Pak Tito tadi kan, apakah itu bisa pemerintah itu dengan masuknya MBS ini ke sekolah itu, apakah pemerintah itu ikut campur untuk mengontrol sekolah itu dengan adanya masuknya MBS itu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Ma'ruf. Bisa dikalikan. Boleh bertanya lagi? Ke Bapak Iko ini tapi kalau boleh saya bertanya. Posisi Enggak boleh. Indonesia. Ya udah. Ya bersangkutan. Monggo. Secara hukum kami memilih moderator. Sementara dua saja. Oke. Pertanyaan jadi Sudiridho Roma Irama. Oke, untuk sementara pertanyaan nomor 2 dijawab dulu sama Pak Baik. Baik, pertanyaan dari Pak Ma'ruf tadi mengenai MBS dari pemerintah itu apakah pemerintah akan ikut campur dalam sekolah tersebut? Kembali ke pengertian atau maksud dari MBS tadi, bahwasanya yang maksud MBS manajemen berbasis sekolah itu adalah pemerintah memberikan hak kepada masing-masing setiap sekolah madrasah untuk mengelola madrasah sekolahnya masing-masing. Jadi pemerintah mempercayakan kepada sekolah-sekolah atau madrasah untuk bagaimana baiknya mengatur sekolahnya sendiri, madrasahnya sendiri. Dari sini contoh, jadi pemerintah memberikan hak gak campur, tetapi memberikan kepercayaan kepada sekolah atau madrasah. Di situ saya jawab bahwasanya berarti kalau sudah ada MBS, pemerintah tidak ikut campur lagi secara keseluruhan dalam suatu sekolah atau madrasah. Seperti itu Pak Mas.
Saya menambahkan. Jadi pengelolaannya kemudian tidak campur, tapi dalam segi SOP-nya pemerintah itu menetapkan 8 SNP ini yang harus dipenuhi oleh setiap pendidikan. Nah, bagaimana cara memenuhinya tergantung sekolahnya, terserah. Seperti yang kemarin itu 8 SNP itu masih belum terhapus dan itu. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk oh iya, tak sekolahnya itu Pak. Berapa ya? Oke, itu Pak. Ikut campurnya pemerintah itu tidak pada pengelolaan, pada SOP-nya. Pemerintah sudah punya aturan standarnya ini. Saya kan tujuan dari pemerintah untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pengelolaannya diserahkan kepada kepala madrasah atau pihak-pihak yang berwenang di lembaga pendidikan itu. Itu Pak. Nah, pertanyaan Pak Rido akan kami coba dijawab. MBS adalah itu artinya. Kemudian kalau misalkan sebuah lembaga pendidikan itu menolak dengan adanya BOS sama satu, apakah itu termasuk MBS juga? Betul Pak? Makanya sederhana, MBS kan ada hubungannya dengan pendanaan Pak. Oh, ada. Tapi sebetulnya dapatnya sudah di Pak Mal tadi. Walaupun nanti tidak ada pengelolaan MBS itu sudah diserahkan lembaga, tapi lembaga itu harus mengikuti aturan apa tadi SOP dari pemerintah. Dapat sudah tadi. Oh, Pak Ma'ruf berarti intinya kamu Pak, boleh nggak sekolah itu menolak BOS? Boleh. Jawaban saya boleh dilepas ke sekolah itu. Saya terima. Saya terima nikahnya. Sudah jam 3 tepat. Ini masih ada waktu 15 menit akan kita berikan kepada setengah jam. Masih setengah jam ya? 45 menit. Pak ini masih belajar Pak. Oke, siap. Berarti saya boleh Oke, bertanya boleh, Bapak. ke Bu Faik ini. Semuanya berkesempatan tanya.